Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu wa bikum la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, apa kabar saudara? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dalam keadaan baik semua. Nah, kita akan masuk pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait hukum Islam. Mengapa hukum Islam dipelajari di Fakultas Syariah? Sebelumnya sudah ada yang mengetahui terkait dengan hukum Islam? Belum? Ya. Nah, ini kita akan menjelaskan, saya selaku dosen pengampu akan menjelaskan mengapa hukum Islam itu ada di Fakultas Syariah. Nah, ini termasuk kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama terkait hukum Islam. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, nah di sini saya mempunyai ada beberapa buku terkait dengan hukum Islam. Nah, yang pertama ini pengantar studi hukum Islam. Nah, kalau kita ingin mencari referensi bahan terkait dengan pembahasan kita nanti hukum Islam, nah di sini ada bukunya. Nah, boleh dicari, nanti dicek ataupun dibeli pesan dari buku terdekat. Nah, yang kedua ada buku hukum Islam untuk perguruan tinggi. Nah, ini ya untuk perguruan tinggi khususnya di tempat kita ini. Nah, ini termasuk buku saya yang karangan saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya, untuk mahasiswa nanti membuat makalah. Nah, yang kedua ini mengenal hukum Islam. Nah, ini juga bisa dijadikan referensi. Ya, dijadikan referensi. Nah, ini termasuk juga karya saya. Maksudnya ada nama saya di sini. Ya, boleh dicari nanti untuk buku sebagai bahan referensi bahan kajian kalian. Nah, yang selanjutnya ini, nah, studi hukum Islam bisa juga dijadikan referensi bagi kawan-kawan mahasiswa. Bagaimana referensi ini? Ya, banyak sekali pembahasan. Ini saya termasuk penulis juga, ya, editor saya dari buku ini yang boleh dicek nanti. Nah, selanjutnya ini ada juga pengantar hukum Islam. Nah, di mana pengantar hukum Islam ini bisa dijadikan referensi karya Dr. Wahidin SAMAG. Nah, sini. Selanjutnya ini, nah, buku hukum Islam yang sangat fenomenal sekali, ya, karya Joseph Seth. Nah, ini, ya, jadi kalau mahasiswa sudah melihat ataupun mengenal buku sebagai referensi ya hukum Islam, jadi saya akan menjelaskan. Nah, pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan mengapa hukum Islam ini ada di Fakultas Syariah. Nah, jadi kita akan menyampaikan nanti, ya, saya berbicara dengan sistem ceramah, nanti kita ada diskusinya. Ya, diskusi dan waktu kita 2 kali 50, yaitu 100 menit. Nah, nanti insya Allah pertemuan yang kedua nanti kita baru presentasi menyampaikan makalah setelah kita membentuk kelompok dalam perkuliahan nanti. Nah, di sini saya menjelaskan tujuan instruksional umum terkait dengan hukum Islam di sini. Ya. Nah, yang pertama apa ini? Agar mahasiswa memahami gambaran umum hukum Islam dalam kaitannya dengan keberadaan hukum Islam sebagai kurikulum dalam fakultas hukum ataupun fakultas syariah. Nah, di sini bisa kalian pahami. Nah, yang selanjutnya tujuan instruksional khusus. Nah, agar mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan hukum Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum nasional. Nah, selanjutnya agar mahasiswa dapat memahami alasan keberadaan hukum Islam sebagai kurikulum fakultas syariah ataupun hukum. Nah, jadi gambarannya begini, apabila mahasiswa mengetahui maksud dan tujuan dari hukum Islam ini, maka mahasiswa harus mencari bagaimana mahasiswa mencari
keberadaan hukum Islam saat sekarang ini. Contohnya, kalau kita berbicara tentang hukum Islam, apa yang tergambar di dalam pikiran kita? Ayo. Apa yang tergambar? Peraturan. Eh? Peraturan. Peraturan. Ya, yang lainnya? Ayo. Kajian fikih, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hukum Islam ini, hukum dalam Islam dengan hukum Islam itu beda. Apa bedanya? Kalau hukum di dalam Islam yang kita kenal, haram, begitu, makruh, berubah, wajib, bukan sunnah, ya kan? Nah itu hukum dalam Islam. Kalau hukum Islam ini beda lagi. Ya, hukum Islam beda. Karena hukum Islam ini ruang lingkupnya adalah universal, global. Nah, itu kita ketahui. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini. Ya. Di dalam pengantar hukum Islam, mengapa ada di Fakultas Syariah ataupun di Fakultas Hukum? Nah, ini hukum Islam sebagai salah satu mata kuliah dalam Fakultas Hukum. Yang kedua, hukum Islam diajarkan semua sekolah tinggi hukum Fakultas Syariah pada zaman Belanda. Ya, dari zaman Belanda itu sudah ada menjelaskan tentang terkait hukum. Nah, selanjutnya hukum Islam juga menjadi materi pada Fakultas Hukum ataupun Syariah setelah Indonesia merdeka. Bayangkan, sudah lama sekali ya. Mungkin orang tua kita ini belum lahir. Ya, hukum Islam sudah diajarkan materinya pada masa Belanda setelah merdeka. Ya kan, enggak orang tuanya kelahiran 45. Belum kan? Mungkin akhirnya lah ya. Nah, ada akhirnya baru lahir. Kalau kita melihat orang tua kita kebanyakan kelahiran tahun 60-an lah, 60-an, 70-an ya kan? Nah, seperti itu. Nah ini, ya, inilah sangat penting sekali bagaimana ya, setelah diajarkan kepada masyarakat Muslim. Nah, alasan selanjutnya, ini alasan hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum ataupun Syariah. Yang pertama adalah alasan sejarah. Nah, ini alasan sejarah yang disebut dengan Islamic law. Nah, istilahnya. Ya sebenarnya kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia ini, ya Islamic law kita tidak ketemukan ataupun di dalam kamus bahasa Inggris tidak ada. Ini adalah produk hukum Islam adalah produk Waqafah. Ingat ya? Yang disahkan oleh Indonesia diterjemahkan menjadi hukum Islam. Bukan bahasa hukum Islam. Ya kan? Disahkan, karena diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Eropa ini Islamic law. Ya, jangan sampai kita ini, wah Bapak ini sudah mengubah statement tentang hukum Islam. Ya, ini memang fakta, ya kan? Nah, kita selalu mengajarkan secara liberal, ya kan? Itu punya fakta, ya kan? Sebelum kita berbicara tentang konsep, kita berbicara dulu tentang ini teks atau tekstualnya, asal usulnya, kan itu. Nah, selanjutnya Pak, alasan penduduk mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Wajar tak kira-kira? Banyak. Nah, jadi mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam, dari Sabang sampai Merauke penduduk Islam. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam ini harus tahu, harus paham, harus fasih, terutama sekali dengan kajian Pak Mazhab, ya, yang kita kenal seperti Syafi'i, Hambali, Maliki. Nah, jadi seperti itu. Karena mazhab kita ini mazhab Syafi'i. Nah, dari situ kita banyak belajar terkait dengan bagaimana hukum Islam yang ada. Nah, ini ya, kalau kita berbicara tentang hukum Islam, mengapa? Nah, ini sejarahnya. Yang Fakultas Syariah, mengapa ada Fakultas Syariah di Indonesia ini dihadirkan hanya untuk menjawab tantangan zaman.
Ya, kita tidak boleh kalah ya, dengan fakultas-fakultas lain. Kalau di fakultasnya mayoritas universitas, itu namanya fakultas hukum. Kalau kita ini fakultas syariah. Cuma bedanya adalah hukum dan syariah. Ya, Islam itu syariah. Kalau umum itu hukum. Nah, bedanya seperti itu. Tapi kajian itu sama sebenarnya. Jadi kalau fakultas hukum banyak adopsi teori-teori dari barat. Ya, karena hukum Islam bahaya itu kebanyakan dari hukum barat. Gitu. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya, ya kan kalian membuat tugas. Bagaimana ambil? Pernah mengambil dari orang Islam. Kebanyakan teori induknya itu teori dari barat. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengapa? Ini alasan ilmiahnya. Ini terakhir saya menjelaskan. Ini alasan ilmiah bagaimana hukum Islam ini. Hukum Islam merupakan sumber ilmu pengetahuan. Setuju? Setuju. Kira-kira apa yang dibahas? Nah, itu. Jadi hukum Islam terutama sekali tidak lepas dari sumber hukum Islam. Apa sumber hukum Islam? Kalian tahu? Terus sumber utama adalah Al-Quran, hadis. Sumber pendukung ijma, qiyas. Empat, benar? Empat tadi kita ketahui. Karena banyak fikih itu yang membahas pembahasan hukum Islam. Nah, selanjutnya hukum Islam dipelajari di berbagai perguruan tinggi dengan nama Islamic Law. Nah, Islamic Law. Jadi jangan sampai kita itu berbicara tentang hukum Islam bahwa Eropa mengambil nama hukum Islam diterjemahkan ke Eropa Islamic Law. Begitu. Nah, sebenarnya kita yang adopsi karena sudah kajian dari zaman dahulu. Nah, ini yang terakhir. Hukum Islam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dapat dijumpai dalam daftar kode bidang atau disiplin ilmu dan teknologi UNESCO dengan judul Islamic Law. Ini ada kode ini. Nah, itu ya, sebagai disiplin ilmu. Kalau sudah masuk disiplin ilmu, setiap perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia itu wajib ada pelajaran hukum Islam. Nah, mengapa di sini? Contohnya aja, ini banyak buku yang sama judulnya, tetapi pembahasannya ini berbeda. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menjawabnya? Pemikiran yang berbeda. Betul, pemikiran yang berbeda. Apa lagi? Ayo. Nah, itulah caranya. Kalau kita meneliti, belajar, kita menggali. Semakin banyak kita membaca satu buku, semakin banyak kita tidak mengetahui apa isi kandungan. Baca buku satu lain, baca lagi buku yang lain, buku ini. Bisa konsep itu bisa. Ya? Nah, itu otak manusia itu melebihi kecerdasan otak komputer. Ya. Otak digitalisasi. Nah itulah ya. Jadi pembahasan kita ini pembahasan yang terakhir. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya terkait pertemuan pertama kita ini. Ada? Silakan. Iya. Perkenalkan nama saya Hafiz Sabri. Saya ingin bertanya tentang hukum Islam, Pak. Yang kan kata Bapak Islamic Law kan dari zaman dahulu. Iya. Tetapi orang-orang penemu yang dari penemu Islamic Law atau hukum syariah, apakah dari termasuk semuanya dari orang Islam atau ada orang yang dari non Islam, Pak? Iya. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi setelah saya membaca buku apakah benar Islamic Law atau hukum Islam ini, apakah yang orang Islam
Nah, saya membaca buku ini yang pengantar hukum Islam karya Joseph Husserl. Dia orang Eropa, Husserl. Dia menulis buku hukum Islam. Masa kita orang Islam tidak bisa menulis buku hukum Islam? Begitu. Nah, penemu konsep karya ini adalah konsep dari pembelajaran sejarah. Ya, yang membawa pertama adalah yang memperkenalkan Islamic law ini adalah orang Eropa, orang Muslim. Ya. Nah, jadi asal usulnya itu setelah runtuhnya ya kerajaan Turki Utsmani, nah itu ada peneliti ya, terkait dengan perkembangan hukum Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani itu. Nah, jadi si Yosef ini dia menemukan bahwa ternyata hukum Islam ini bukan hanya membahas tentang hukum halal, tetapi membahas tentang hukum. Ya, bagaimana hukum Islam, sejarah hukum Islam, sumber hukum Islam, perkembangan hukum Islam kontemporer. Jadi seperti itu. Iya. Nah itu hebatnya. Nah itulah ya, sedikit saya jelaskan. Nanti kalau mau jelas nanti boleh dicari gitu ya. Ya. Banyak akan membaca sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti untuk kelompok yang pertama, ya kan, membahas tentang sumber hukum Islam. Ya. Siap kelompok pertama? Ya, ya, mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Nah, jadi saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Ya. Dan kita dipertemukan di minggu depan untuk membahas pembahasan selanjutnya. Ya. Nanti ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada penugasan. Oh ya, nanti sebelum pulang ini saya memberikan satu soal kepada mahasiswa untuk berpikir, ya, untuk berpikir nanti untuk dikumpulkan. Nah, soalnya begini, ya, coba kalian temukan hukum Islam terkait hukum Islam satu yang membahas hukum Islam satu, ya. Nah, coba temukan pembahasan yang terkait hukum Islam satu. Sudah, ya sudah ya. Baik. Nah, jadi nanti sebelum kita mulai presentasi nanti akan saya tanyakan kepada kalian. Karena bisa dicari di internet ya, Google Scholar ataupun semacamnya lah, yang bisa mendukung, ya bisa dicari di Quran, misalnya kan di Google Scholar, misalnya di buku-buku, ya seperti itu. Yang penting nanti kalian tulis referensinya dari mana mendapatkan referensi. Sebab itu ya harus biasakan menuliskan dengan referensi. Oke, baik, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan kepentingan kita pada kali ini. Saya Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.